kota yang kecil, apalagi berada di daerah terpencil, bukan menjadi alasan untuk kendala dalam menggapai cita-cita. Setidaknya inilah yang dibuktikan Profesor Dr. Haji Farid Anfasa Muluk, spesialis obstetri ginekologi. Guru besar Fakultas Kedokteran UI dan mantan Menteri Kesehatan ini lahir di Liwa, sebuah kota kecil sekitar 250 km dari ibu kota provinsi Bandar Lampung. Kota kecil yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Barat inilah Farid Anfasa Muluk merasa bersyukur karena lahir dari keluarga yang berpendidikan. Ya, saya lahir kebetulan ditakdirkan dari orang tua saya, kebetulan almarhum orang tua saya itu dokter. Dan almarhum ibu saya itu guru. Jadi mungkin dua pasangan inilah yang mendidik saya sampai membuat saya seperti ini begitu. Saya sangat merasakannya sekali begitu. Meski ayahnya menjadi dokter dan menjabat sebagai kepala rumah sakit, namun di masa kecilnya, Farid Anfasa Muluk atau sering dipanggil Profesor Muluk justru bercita-cita menjadi insinyur. Saya ingat almarhum ayah saya juga itu, waktu beliau jadi dokter di sana, kepala rumah sakit di sana. Bukan soal orang sakit saja yang ditangani beliau itu. Beliau itu berteman dengan almarhum Dr. Lemena, dulu pernah menjadi Menteri Kesehatan. Ya. Dan beliau itu menyampaikan kepada Dr. Lemena, tolong carikan saya seorang engineer yang bisa mencarikan air bersih untuk di Lampung ini. Air bersih untuk di Lampung ini. Dan Dr. Lemena mencarikannya itu dari WHO. Orang dari Itali, insinyur dari Itali. Tinggal kira-kira 3 tahun, 4 tahun di rumah saya. Itu Mr. Firullo itu tuh, orang Itali itu, insinyur dia. Karena insinyur Indonesia belum begitu banyak. Dan itu setiap hari libur itu, setiap minggu itu, saya ikut sama insinyur Firullo ini, sama ayah saya itu, pergi ke gunung-gunung begitu, mencari air bersih, mata air. Dan itulah cikal bakal PAM di Lampung itu. Namun demikian, ketika diterima di kampus ITB, ternyata Muluk tidak bertahan lama. Ya, sebentar saya masuk ITB, itu hanya beberapa bulan saya masuk ITB. Kebetulan saya ambil waktu itu, waktu itu belum seperti ujian sekarang kan dijadikan satu kan, universitas itu kan sendiri-sendiri. Jadi saya ambil ITB sama UI kedokteran. ITB lebih dulu pengumumannya. Ya dengan ITB lebih dulu pengumumannya, saya masuk aja ITB dulu. Masuk ITB, tapi waktu itu beberapa bulan kemudian setelah saya di Bandung, saya dengar kabar dari almarhum ayah saya bahwa saya diterima juga di UI begitu. Ayah saya bilang udah masuk UI sajalah. Kebetulan abang saya sudah insinyur, abang saya yang laki-laki udah insinyur waktu itu. Di kampus Fakultas Kedokteran inilah Karena pindah sekolah di Jakarta ya temen itu aja, adik kelas aja begitu. Adik kelas sama-sama suka ya sudah, jadi lagi itu. Nggak panjang-panjang cerita itu. Ya biasalah kalau romantisme itu anak muda ya seperti anak muda lah begitu. Seperti anak muda pada zamannya begitu. Alhamdulillah dikurangin 3 anak yang sekarang sudah berumah tangga, tiga-tiganya sudah berumah tangga, sudah punya anak, masing-masing 2 anaknya, jadi cucu saya 6.
Menariknya, meskipun sama-sama menekuni dunia kedokteran, namun ketiga anaknya tak ada satupun yang mengikuti jejak orang tua. Bisa jadi ketiga anaknya inilah akhirnya menebus cita-cita sang ayah yang pernah diimpikannya. Sebetulnya yang penting itu kalau kita baca Al-Quran itu, atau baca, ya kebetulan saya beragama Islam, jadi saya udah Al-Quran. Al-Quran itu cuma kalau diperes intinya cuma hanya dua itu. Satu beriman pada Yang Maha Kuasa. Yang satu berbuat baik di dunia ini. Ya, berbuat baik bisa profesi apapun juga bisa kita bisa lakukan, berbuat baik. Kedua, berbuat baik. Ya, ketiga apa? Berbuat baik lagi di dunia. Keempat apa? Berbuat baik lagi di dunia. Profesi apa? Profesi apa juga. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi lawyer, mau jadi ahli sosial, mau jadi ahli budaya, ya berbuat baik di dunia ini. Jadilah manusia yang punya kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir, tapi selalu punya kejujuran dalam hatinya dan perilakunya. Jadi di balik kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir itu ada sesuatu kejujuran dalam hatinya dan juga kejujuran dalam perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Saya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan selamat atas mengudaranya Forum Dokter Indonesia Channel sebagai sarana dan wadah komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dokter-dokter di Indonesia. Bersama kita membangun kedokteran Indonesia yang mandiri dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Super League 2014 stays in the game. Dia, masuk. Dari Laskar PT Viola sudah hadir membakar semangat. Do you ever have emotions that you can't explain? As a Swede, I'm neutral. Well, that presumably makes you the most dangerous person in this room. Ciao, sono Leila. Aspetti. Was born in Germany and raised in Poland.
Sebagai seorang dokter yang mengambil spesialisasi kebidanan dan kandungan, awalnya Muluk tidak tahu mengapa menjatuhkan pilihannya ke bidang profesi itu. Namun bisa jadi itu karena faktor hangatnya kasih sayang dari sang ibu yang senantiasa dirasakannya. Ibu saya itu guru dan tahu betul psikologi sebagai seorang guru begitu, mengajar itu tahu betul psikologi itu. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi kasih sayang itu yang saya rasakan. Dan saya melihat itu, hal itu ada di kebidanan. Saya terharu kalau melihat ibu-ibu yang baru melahirkan anak itu. Dan kemudian dia peluk anaknya itu. Saya ikut terharu sampai saya kadang-kadang meneteskan air mata gitu. Melihat seorang ibu yang dengan pengorbanannya melahirkan anak dan kemudian dia mendekap itu anak, memeluk itu anak. Itu yang saya terharu dan itu yang mungkin membawa hati saya masuk ke kebidanan dan kandungan itu. Dan kemudian setelah selesai jadi dokter kebidanan, saya diizinkan untuk sekolah juga di luar. Saya sekolah di Singapura waktu itu, kemudian sekolah di Amerika, di Johns Hopkins, dan sekolah juga di Jerman, ya, di Hamburg, untuk ilmu-ilmu yang lebih super spesialis begitu. Dan itu namanya infertilitas, untuk menangani kasus-kasus yang susah mempunyai anak. Sepulang dari studinya di Hamburg, Muluk membawa oleh-oleh ilmu baru yang bernama laparoskopi, yakni peralatan kedokteran untuk melihat kandungan dengan satu skop yang dipancarkan lewat layar televisi. Dengan peralatan itulah, para dokter bisa melakukan koreksi dari kesalahan-kesalahan atau kelainan-kelainan yang diderita pasien. Tidak usah dibuka perutnya, hanya ditusuk saja begitu. Tapi tentu saja ditusuk dalam keadaan dibius begitu. Dan kita bisa melakukan operasi-operasi tertentu di situ. Dan keberhasilannya cukup, alhamdulillah cukup lumayan begitu, mengkoreksi kelainan-kelainan kandungan. Itulah yang keahlian saya, super spesialisasi saya ambil. Dan kalau ada yang hamil kan kita senang, pasangannya juga ikut senang begitu kan. Itulah suatu kepuasan sebagai seorang dokter. Salah satu jabatan prestisius yang pernah didudukinya adalah sebagai General Chairman International Society on Human Reproduction Association. Tanda kutip ketua ID dunia begitu. Tapi namanya human reproduction, reproduksi manusia. Itu samalah sama ID dunia begitu. International Human Reproduction Association namanya. Saya jadi presidennya waktu itu. Dalam kedudukannya itulah, pada tahun 1993, Muluk mengadakan World Conference of Fallopian Tube in Health and Disease di Denpasar, Bali. Karena ini kongres dunia, dihadiri kira-kira 2.000 dokter-dokter terkenal di seluruh dunia itu. Ya, saya katakan ini harus dibuka sama presiden. Saya pidato di depan presiden, di depan 2.000 orang dokter-dokter dunia itu. Mungkin ini perasaan saya, mungkin ini terkesan oleh beliau. Siapa saya begitu, mungkin terkesan begitu, ya. Jadi itulah kira-kira waktu pembentukan kabinet tahun 97-98, mungkin karena terkesan begitu, saya diminta jadi Menteri Kesehatan, mungkin itu. Namun tentu saja bukan karena terkesan oleh peristiwa kongres itu, hingga di Kabinet Pembangunan 4, dia diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Rekam jejak Farid Anfasa Muluk di dunia kedokteran dan kesehatan tak perlu diragukan lagi. Pria penyandang gelar Profesor Dokter spesialis obstetri ginekologi dan memiliki peranan penting di berbagai organisasi kedokteran dan kesehatan tingkat nasional dan internasional ini tak henti-hentinya melakukan tindakan-tindakan di bidangnya. Untuk itulah, pada masa Presiden Habibie di era Kabinet Reformasi Pembangunan, Farid Anfasa Muluk kembali dipercaya untuk menjadi Menteri Kesehatan. Dan tentu saja sebagai pemimpin yang tertinggi di kementerian, saya harus punya visi ke depan. Saya harus tanamkan itu visi itu ke depan. Itu yang harus dimengerti oleh pejabat-pejabat yang lain. Jadi tentukan dulu visinya mau kemana ini, mau dibawa kemana ini. Kesehatan di Indonesia ini mau kemana. Dan waktu itu saya cetuskanlah yang saya sebut paradigma sehat.
Dan paradigma sehat itu ujungnya adalah Indonesia sehat. Ketika era pergantian pemimpin negara silih berganti dan Farid Anfasa Muluk tidak menjabat menteri lagi, namun ternyata dia masih tetap berpegang teguh tentang visi Indonesia sehat itu. Dan itu diwujudkannya dengan tindakan nyata dalam bentuk kebutuhan air bersih di masyarakat. Saya sebetulnya ingin melihat Indonesia sehat itu betul-betul terwujud begitu. Itu yang mimpi saya. Misalnya saja air bersih ini ya, air bersih ini. Air bersih ini kebetulan ada donatur yang mau menyampaikan dananya begitu untuk air bersih ini. Saya bersama beberapa teman lain, karena ada dananya. Saya pergi ke pesantren-pesantren di Pulau Jawa ini, karena banyak pesantren di sini, ada kira-kira 1.000 pesantren tuh. Saya sediakan air bersih begitu, pompa air, ada yang pakai listrik, ada yang nggak pakai listrik begitu Pak ya. Saya kerjakan ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah kedua gizi itu Pak. Nah ini juga saya kebetulan dengan dana dari donatur itu saya mencoba di beberapa pesantren juga saya coba begitu Pak ya. Saya mengapakan menghidupkan pesantren ini supaya dia bisa mandiri begitu Pak. Pesantren ini Pak. Jadi dikasih di situ dana buat sebagai stimulasi, dia mau bikin apa di situ. Dia bilang mau beternak ikan lele, ya oke beternak ikan lele. Ikan lelenya bisa dia makan sendiri, yang kemudian dia bisa dijual sebagian sama dia. Ada yang mengatakan saya mau bikin bengkel, oke bikin bengkel di situ. Ya, ada yang bikin telur asin, ada yang beternak ayam, itu beberapa pesantren. Kenapa pesantren Pak? Karena yang kebetulan di sini yang itu middle class ke bawah Pak. Kalau sekolah-sekolah lain kan sudah ada donasinya tuh Pak. Nah itu mimpi saya ini membuat Indonesia sehat dan membuat Indonesia cerdas begitu Pak. Ya itu kalau dikatakan mimpi itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti pimpinan nasional kita juga punya mimpi yang kira-kira mirip begitu Pak, hampir sama begitu. Oke, saya ucapkan selamat adanya televisi baru untuk komunikasi antar sejawat para dokter ini. Dan saya kira bukan hanya itu saja, tetapi masalah-masalah penting dalam dunia kedokteran, terutama adalah masalah etika, komunikasi, dan sebagainya antar dokter dengan pasien, dokter dengan masyarakat, dokter dengan pemerintah, dan sebagainya, itu dapat diwujudkan. Saya selalu berpegang teguh pada moto apa yang saya katakan, dokter sebagai profesional, dokter sebagai agent of change, dan dokter itu juga sebagai sesuatu yang bisa menggairahkan, bisa memberikan advokasi kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Saya kira demikian, mudah-mudahan televisi baru ini bisa membawa misi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ya pastinya aku pengennya dibikin lebih santai, dibikin lebih simple. Nah, auranya keluar. Wah, seru banget dong pastinya. Hey, kita coba bikin ya. Mau ngerasain? Kita bakal ngebahas semua tentang film. Jagoan-jagoan. Ada! Konsepnya cuma ngeband.
Penasaran kan seperti apa? Mau lihat? Welcome to Bein Sport. Bein Sport. This is Bein Sport, the Global Sports Network. Terserah saja. Malam ini kita harus kabur. Meski kelak tidak bisa ikut menikmati mimpi Indonesia sehat itu, namun Farid Anfasa Muluk bahkan telah memandang jauh ke depan untuk menuju tahun emas di 2045 nanti. Tahun emas Indonesia tahun 2045, jadi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Mungkin kita atau saya mungkin juga tidak menikmati lagi, Pak. Tapi ya itulah saya katakan. Pada tahun emas Indonesia 2045 ini, mudah-mudahan Indonesia sehat dan Indonesia cerdas itu sudah fondasinya sudah keras, Pak, sudah kuat kokoh begitu, Pak, sehingga kita take off, Pak, dengan kebangsaan kita, negara bangsa kita yang adil, makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo itu, Pak. Asam garamnya dunia kedokteran telah banyak ditelannya. Sebagai seorang mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan kini menjabat anggota Dewan Kehormatan, ternyata belum juga usai untuk menyampaikan pesan dan harapan bagi para dokter dimanapun berada agar menjadi pegangan dalam menjalani profesinya. Saya hanya kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi selain high tech saya katakan tadi, tapi sentuhannya juga harus tinggi juga, Pak. Ya, ini sentuhan tinggi ini ibaratnya begini, Pak. Salah satu contoh saya katakan ya. Ada seorang ahli fotografer, Pak ya. Seorang ahli fotografer. Dia kebetulan jalan-jalan di mall, Pak. Dia ketemu seorang ibu sedang menggendong anak yang anaknya cacat, Pak. Anak cacatnya digendong gitu. Fotografer itu kemudian
mengatakan pada ibu itu, boleh nggak anaknya ibu itu saya potret begitu. Si ibunya marah, Pak. Karena si ibunya itu menyangka bahwa fotografer itu akan menghina dia karena dia membawa anak cacat begitu, Pak. Mensepelekan dia begitu, merendahkan dia karena membawa ini. Tapi fotografer ini mengatakan, enggak, boleh Kak, izinkan saya sebentar, Pak, sekali katanya. Motret anak ibu ini katanya. Pak, dengan keahliannya memotret, Pak, dia ambil tuh anak dari beberapa sudut, Pak, dari beberapa angle, Pak. Hasilnya dia kasih lihat kepada ibunya itu, Pak. Lihat hasilnya. Ibunya tuh terharu, Pak. Senang dia ngelihat foto itu, Pak. Yang tadinya dia nyangka itu bahwa fotografer itu akan menghina dia. Dia senang melihat anaknya yang cacat itu difoto. Dan bangga begitu, Pak, melihat anaknya itu. Itu adalah high touch, Pak. Sentuhan yang tinggi. Sama dengan dokter-dokter kita harusnya begitu, Pak. Melihat pasien itu bukan hanya pakai USG gitu, tapi high touch sentuhannya itu pada pasien itu, Pak. Sampai pasien itu puas seperti si ibu itu melihat foto anaknya yang cacat itu, terharu dia, meneteskan air mata karena bangga melihat anaknya yang cacat itu. Itu yang saya katakan high tech dan high touch itu, Pak. Dokter itu harus berbuat begitu pada pasien-pasiennya, Pak. Dan melihat pasien itu bukan hanya melihat pasien seketika. Lihat latar belakangnya, rumahnya, air yang dipakainya, kehidupannya, ekonominya. Pak, itulah dokter, Pak. Itulah salah satu dokter yang baik itu, Pak. Ini yang saya sebetulnya harapkan pada dokter-dokter generasi sekarang dan dokter generasi yang akan datang. Setia hingga akhir dalam keyakinannya dan setia hingga akhir dalam pengabdiannya. Itulah intisari yang menempel dalam kehidupan Profesor Dr. Haji Farid Anfasa Muluk, spesialis obstetri ginekologi. Selama hayat di kandung badan, selama itu pula dedikasinya terhadap dunia kedokteran dan kesehatan tak pernah lekang dari kehidupannya.